Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bubi Hirin. Kali ini kita akan komentari lagi si akun Bangga Jekisen guys. Ini anak makin lama makin ngaco ya. Ya makin ngaco guys. Kita akan buktikan kengacuannya di video kali ini gitu kan. Ini video keberapa saya membuktikan membongkar kengacuan dan kengawuran guys. Ya coba ya. Nih, saya bahas mengenai intinya adalah kemarin tuh saya bahas ya kalau pemerintah tuh cuma mengimbau untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah ada yang temennya mengatakan mengimbau kan memerintahkan sama dengan memerintahkan gitu, sama dengan memaksa. Lalu saya sampaikan di kamus mengimbau itu adalah mengajak, ya mengimbau mengajak bukan mengimbau itu adalah mengajak bukan memaksa atau memerintahkan. Mengimbau, saya mengimbau untuk ayo kita jalan-jalan, bukan memerintahkan. Anda boleh ikut boleh tidak gitu. Ayo mengimbau, ayo kita sholat. Nah, berarti mengimbau mengajak. Jadi kalau saya perintahkan, kamu harus sholat, nah itu baru memerintahkan. Mengajak, ayo. Mengajak kan kata-kata ayo. Mengimbau, mengajak, ayo kita sholat. Ayo kita jalan-jalan. Boleh ikut, boleh tidak gitu. Nih, itu nama himbauan. Nah lalu kata dia gini. Ya kan sama aja goblok kata dia. Nah, ini kata-kata guys lagi ini ajaran kasih ya. Ajaran kasih versi Bangga Jekisen adalah bilang online dengan kata-kata goblok. Itu ajaran kasih versi akun Bangga Jekisen. Dikatakan gak mau sholat itu dapat konsekuensi akhirat. Mau tidak mau harus diikuti. Nah, nanti kan saya terangkan saya bacakan dulu ya. Nih. Gimana orang Islam juga tidak mau dapat hukuman di akhirat kan katanya nggak ada paksaan kok dihukum. Sama halnya nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya bisa dapat hukuman. Bahkan selama saya sekolah banyak kok murid-murid kena hukuman gara-gara nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Bahkan hormat benda juga dipaksa. Nggak ada kok murid-murid stres. Nah, pertama saya mau sampaikan ya, kita bahas bawahnya dulu. Tiap murid tuh nggak sama guys, tiap anak tuh nggak sama. Kan penelitian saya sampaikan, ada ya orang nggak suka nyanyi. Ya, dari 38 responden, sepertiganya kira-kira berarti sekitar 13% tuh 13 orang nggak suka nyanyi. Ya, bahkan yang suka nyanyi pun nggak semua lagu dia suka. Ada yang cuma suka pop, ada yang suka keroncong, ada yang suka dangdut, ada yang suka apa lagi jazz. Jadi tiap orang beda-beda. Jangan samakan semua orang gitu. Intinya adalah jangan ada pemaksa. Nah, kasus kayak Ustadz Khalid itu dia hanya kasus dia nggak mengimbau pada seluruh anak-anak. Kan waktu itu ceritanya bapak tuh bertanya anaknya saja gitu. Kan tentang anaknya saja. Nah, untuk kasusnya itu ketika anaknya nggak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya jadi banyak jangan ikuti masa tuh ibaratnya jangan dipaksa anaknya gitu. Jangan dipaksa anaknya untuk nyanyi gitu. Lagu Indonesia Raya gitu kan. Karena tiap orang tuh nggak enak loh guys dipaksa tuh benar. Nah, perkara sholat ya. Nih. Yang maksa sorry gini, paling gimana? Apa namanya? Sebenarnya sholat itu ya yang nama wajib itu dipaksa guys. Tapi dipaksanya bukan dengan cara langsung hukumannya gitu, ngerti nggak? Kayak Anda misalnya gini, kayak dia langsung ngerti ya, sholat itu adalah bentuk paksaan juga. Sama kayak percaya Yesusan juga bentuk paksaan, tapi bukan langsung. Ada paksaan itu guys, yang nggak langsung saat itu konsekuensinya. Misal gini, kalau orang ya, misalnya kalau kamu nggak bayar tiket bioskop, kamu nggak boleh masuk. Itu berarti kita paksaan yang langsung berlaku saat itu juga. Ada paksaan yang berlaku nanti. Kamu nggak sholat nanti masuk neraka. Kamu nggak ini dalam Islam, dalam Kristen ya kita belajar karena dia agama Kristen kan. Kamu kok nggak percaya Yesus Tuhan nanti kamu masuk neraka. Nah itu ada bentuk paksaan juga. Cuman paksaan itu berlakunya nanti gitu, ya kan? Nanti. Dan ini yang maksa itu Tuhan, ngerti nggak? Dalam Kristen meyakini itu datang dari Tuhan, berarti paksaan Tuhan. Kalau dalam Islam yang memaksa Tuhan, ya kan sholat berarti yang memaksa Tuhan. Kalau udah Tuhan yang maksa, kita bisa apa coba? Kita hanya ciptaannya, ya kita tinggal nurut karena dia yang maha kuasa. Kita cuma bisa nurut. Tapi kalau manusia yang setara sama kita, ya memaksakan kita, coba. Kalau ada dipaksa Tuhan atau raja masih mending. Mereka punya otoritas kekuasaan. Kalau nggak mau kita nggak bisa melawan. Tapi sesama manusia guys, yang setara gitu memberikan Anda paksaan gitu. Nah, tidak ada dari hukum ingat hukum sholat itu wajib ya, hukum percaya Tuhan dan Kristen itu wajib. Tapi berarti perintah ingat perintah sholat bukan ajakan sholat ya, yang bawa sholat, perintah sholat perintah untuk mengatakan Yesus Tuhan. Nah, dalam kasus menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan cuman bunyinya himbauan. Nah, himbauan bukan wajib, menghimbau mengajak gitu guys. Nah, jadi
kalau saja Mendikbud itu kan himbauan dari Mendikbud itu tidak memberikan hukuman gitu, bagaimana sekolah bisa memberikan hukuman? Yang mengimbau kan Mendikbud, sekolah hanya menjalankan. Nah, kalau Mendikbud saja yang mengeluarkan peraturan itu tidak menghukum, kenapa sekolah menghukum? Paham maksud saya? Paham enggak? Nah, kalau sekolah tuh mau menerapkan ibaratnya peraturan internal, nah sekolah terus bijak guys. Jadi sekolah tuh nggak bisa kita tuh, makanya saya katakan sekolah itu adalah pendidik, bukan pemaksa, bukan apa namanya, bukan ibaratnya bukan otoriter. Sekolah tuh harus, makanya sekolah yang keren tuh menurut saya adalah sekolah yang pandai membujuk merayu murid-muridnya. Ibaratnya apalah, pandai dia membaca psikologis muridnya. Ada murid itu yang harus di dengan cara keras, ada dengan cara lunak, ada cara kasih sayang, ada dengan cara tegas. Beda-beda guys murid. Nah, itu seni tertinggi dalam mendidik. Jadi mendidik itu nggak menyamakan semua anak gitu. Nah, jadi orang-orang yang mendidik itu harus paham psikologi. Jadi itulah gunanya kita belajar psikologi. Jadi kalau untuk apa dapat belajar psikologi? Jadi guru yang tidak kreatif, guru yang tidak belajar psikologi, dia tidak akan ngerti psikologi murid. Anak dia nggak ngerti. Jadi semuanya dilakukan sama. Misal anak ini dia tahu nggak suka nyanyi, dipaksa nyanyi. Anak ini nggak suka gambar, dipaksa menggambar. Nah, makanya ada spesialisasi. Jadi guru tuh paham minat bakat murid mana. Jadi murid yang suka matematika, dia akan matematika. Murid yang suka IPA, arahkan IPA. Murid yang suka IPS, arahkan IPS. Murid yang suka musik, arahkan musik. Itu baru guru yang keren. Sekolah yang keren, ya. Mengetahui psikologis anak, mana kemana kesukaannya, kemana ininya gitu. Jadi kalau dia nggak mau, jadi dipaksa intinya, gitu loh. Kalau misalnya mau juga diterapkan, bujuk, rayu, kasih reward, punishment segala macam. Bukan punishment enggak lah, reward lah ya. Punishment itu terlalu picik guys, kecuali kalau memang dia bandel banget gitu. Ya, yang melakukan hal yang betul-betul di luar norma. Contoh di luar norma misalnya melawan guru, itu kasih hukuman. Karena itu nggak bisa tolerir ya, kayak hal-hal kayak melawan guru, apalagi cabut keluar sekolah. Nah, itu baru, karena itu memang udah peraturan yang berhubungan sama akhlaknya dalam kesopanan dan etikanya. Tapi kalau ini kalau Indonesia Raya mau belajar ini itu bisa dengan cara yang dan itu pun sebenarnya anak yang melakukan pelanggaran tadi yang misal cabut tuh bisa dengan baik-baik ngobrol gitu, dikasih nasihat segala macam, konseling lah. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung menghukum, itu bukan pendidik namanya. Pendidik baik itu adalah tahu psikologis anak dan tidak memaksa, dan dia bisa mengambil hati sang anak dengan dia tahu nih anak ini maunya apa sih, anak ini gimana sih cara mengontrolnya, cara mengelola anak ini gitu kan. Nah, itu adalah guru yang keren, sekolah yang keren, bukan memaksa lalu menghukum gitu kan. Nah, itu dan ingat, menyikapi lagu Indonesia bukan kesepakatan bersama. Ingat, ya, bukan kesepakatan bersama, ya. Tapi kalau sholat itulah kesepakatan bersama. Umat Muslim pasti meyakini sholat itu wajib. Umat Islam pasti meyakini ya itu percaya sesuatu itu wajib. Tapi orang Indonesia nggak semua meyakini kalau nyanyi lagu Indonesia Raya itu wajib, alias perintah, ya. Makanya Kemendikbud dengan mengimbau gitu. Ya, ingat ada juga rakyat tuh yang menilai nasionalisme bukan hanya itu, tapi bagaimana ketika musuh datang, bagaimana Anda menghadapi musuh. Ada orang, itu misalnya gini guys, misalnya gini, ada orang yang misalnya seorang atlet karate atau atlet bola lah, dia begitu girohnya jadi petarung bola atau petarung bela diri, dia pakai baju guys, baju seragam lengkap gitu kan, pakai logo karate sini atau pakai logo Italia atau apa gitu kan negaranya. Nah, udah keren dia nih kan, lalu dia nyanyi karate atau mas bola. Pas main bola apa yang terjadi? Ternyata dia mainnya ngawur gitu kan, mainnya mas-masan gitu kan, atau dia ibaratnya dia tidak berusaha menangkan pertandingan gitu kan, atau dia main ibaratnya ya intinya adalah tidak ada spirit untuk menang lah. Nah, tapi ada orang yang dia nggak peduli itu semua gitu. Jadi ibaratnya dia tuh nggak peduli dengan pernak-pernik itu kan, ya. Ketika dia tanding gitu kan, dia tahu saya harus menangkan
tim ini. Nah, dia langsung all out dia gitu. Nah, itu jadi aksinya itu yang membuktikan, guys. Bukan ininya, itu tuh hanya sekedar casing gitu kan, casing gitu. Ibaratnya casing itu bukan suatu patokan. Jadi ada orang yang, ya makanya orang bilang kan, lu cuman gaya-gaya aja lu, apa, apa ya, talk only, no action, apa, NATO, apa, not action, talk only itu. Jadi cuma ngomong gitu guys, ngomong ini rakyat, faktanya dia korupsi, faktanya dia nyusahin rakyat, faktanya dia apa, ketika datang musuh dia lari. Nah, itu jadi nasionalisme itu bukan hanya dinilai dari sekadar menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Nah, jadi ketika anak nggak mau nyanyikan lagu Indonesia Raya, ingat anak kecil loh, dia belum ngerti itu syariat ya, dia belum ngerti apa itu. Bahkan jadi kalau kita ngomong dari dewasa masih wajar. Ya anak-anak loh guys, anak-anak ini ingat, anak-anak ini belum ngerti itu. Kalau dalam Islam itu nggak wajib atau gimana, dia belum paham. Yang penting dia males aja gitu, malas itu, ya udah bujuk pelan-pelan, rayu gitu kan. Jadi intinya jangan paksa. Nah, yang mau saya komentari sebenarnya adalah yang tadi itu, dia bisanya menyamakan antara nyanyi lagu Indonesia Raya yang nggak wajib, yang cuma berupa himbauan ya, yang nggak ada itu hadiah surga, yang kalau kita tinggalkan itu kan nyanyi lagu Indonesia Raya tidak ada hukuman kalau kita tidak sekolah. Sekolah pun itu nggak semua sekolah melakukan itu kan. Ada sekolah malah membebaskan muridnya, bahkan tidak mengadakan itu. Ini kalau Indonesia Raya ada sekolah, Anda bisa googling sendiri sekolah-sekolah mana yang tidak melaksanakan itu. Nah, jadi itu tergantung kebijakan sekolah. Nah, tapi dalam kesempatan umum ya semua orang sepakat ya kalau itu bukanlah sesuatu yang wajib. Ini lagu Indonesia Raya karena cuma berupa himbauan dan nggak semua sekolah menerapkan itu, ya kan? Nah, dan apa namanya? Dan hukumannya pun nggak seberat kalau Anda melanggar sholat atau dalam Kristen percaya Yesus Tuhan, tidak seberat itu karena konsekuensinya jelas, surga neraka guys. Di bagaimana bisa dia menyamakan menyanyikan Indonesia Raya dengan sholat? Ini ngaco. Maka saya balikkan dengan kalau gitu samakan juga dong apa tidak menyanyikan Indonesia Raya dengan tidak percaya Yesus Tuhan. Jadi orang yang tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya berarti dia murtad, berarti dia keluar dari agama Kristen guys. Kenapa? Karena dinilai sama gitu kan. Jadi kalau dia nilai sama sholat ya, menentukan kafir tidak seorang itu sholat, kalau dia menolak sholat gitu kan, dengan ini kalau Raya berarti sama sih bandingkan soal kalau Raya dengan yang tidak mau nyebut Yesus Tuhan, tidak mau mengaku Yesus Tuhan guys itu. Jadi ini sesuatu yang nggak sama, dipaksakan itu sama. Jadi inilah caranya berdebat guys. Dia memaksakan kehendak, lalu dia memaksakan pemahaman, padahal itu beda. Mengimbau kok disamakan dengan memerintahkan atau mewajibkan. Padahal itu mengimbau adalah mengajak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kok samakan dengan sholat, disamakan tentu harus disamakan juga dengan ini kan, harus disamakan dengan percaya Yesus Tuhan. Karena saat surga kan percaya Yesus Tuhan dalam agama Kristen, dalam agama Islam itu adalah sholat gitu. Jadi itulah, jadi itu bukti guys, ini orang makin lama makin ngawur gitu. Nah, ada lagi komennya di bawah, kalau ada waktu kita akan komentari. Oke, jadi mungkin sekarang sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.